Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Abidatul Istianah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMA, dan tak lupa teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang bertemakan memahami materi pembelajaran PAI tentang semangat menuntut ilmu, yang beranggotakan Ahmad Yulian Samsudduha, Fiantika Rizky Nurhayati, dan Alfi Elmadiana. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni ada pengertian menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya mengetahui. Sedangkan menurut KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Menurut Profesor Imam Roghib Al-Asfani, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan menurut Profesor Quraish Shihab, ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yakni ada klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain, di mana ilmu fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari ilmu ini. Yang pertama yakni agama, akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan-amalan yang benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim yang mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan yang lainnya. Selanjutnya pada subbab yang kedua, yakni ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Keutamaan dan kemuliaan ilmu salah satunya, yang pertama, ilmu itu akan mengangkat derajat seorang mukmin di atas tingkatan hamba lainnya, di mana ilmu ini dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia ini menjadikan unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai pewaris para nabi, yaitu para ulama. Yang keempat, yakni ada ilmu adalah imannya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imannya amal. Karena apa? Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berpedoman kepada syariat, yakni di mana dalam mendapatkan syariat itu seseorang harus berilmu seperti terdahulu agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan yang tidak diketahui oleh manusia. Selanjutnya pada subbab yang keempat, yakni
ada dalil perintah menuntut ilmu dan mengamalkannya kepada sesama. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya, di mana yang dimaksud ini adalah pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dari dirinya. Selanjutnya, arti dari kosakata ayat di atas yang pertama yakni ada wama yang artinya dan tidak patut, kana ada atau patut, al mu'minuna orang-orang mukmin, yang firu untuk mereka pergi, kafah seluruhnya atau semuanya, kolula maka mengapa tidak, nafaro keluar atau pergi, min dari kulli setiap, firqatin golongan, minhum di antara mereka, ta'ifatun kelompok atau beberapa orang, yatafaqahu untuk mereka memperdalam, fi di dalam, ad-din agama, waliyunziru dan untuk memperingatkan. Demikian arti dari surat At-Taubah ayat 122. Poin selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak menuntut ilmu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan, agar dengan niat yang ikhlas, mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Yang kedua yaitu bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat kepada guru. Guru merupakan seorang yang memberikan ilmu, yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan, serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Setidaknya yaitu dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Poin selanjutnya yaitu kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran serta memuliakan guru. Jika ada sikap tidak menyukai guru atau menzaliminya, akan sulit menerima ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Berbuat maksiat merupakan salah satu penghalang dalam menuntut ilmu, karena dengan berbuat maksiat membuat seseorang menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Pada hakikatnya, sebuah ilmu itu ada pada pengalamannya, karena dengan mengamalkan berarti seseorang sudah mengerjakannya. Hal ini berarti seseorang tersebut sudah mendapatkan ruh dari apa yang dilakukannya. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa.
Kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Kesiapan jiwa dan raga dan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya merupakan bagian dari kesungguhan. Bentuk dari semangat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu dapat berupa kerja keras untuk bisa menguasai ilmu dengan cara mencatatnya dengan baik dan mengulangi kembali apa yang dipelajari dengan membaca dan menghafalkannya berulang-ulang. Apabila ada kesulitan dalam menuntut ilmu, segeralah introspeksi diri, bertawakal kepada Allah, terus berusaha, jangan patah semangat, bertanya kepada orang yang berilmu, sebab penilaian itu tidak hanya pada hasil, tapi juga pada proses. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ilmu yang sudah dikuasai kepada orang lain pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang dan tetap dalam diri. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain merupakan salah satu bentuk amal jariyah seorang muslim. Ilmu yang manfaat itu sendiri adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dengan begitu pula, berarti orang tersebut sudah memiliki andil mengentaskan kebutuhan. Yang keenam, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Baca dan pelajari biografi para ulama dalam menuntut ilmu sehingga dapat mengetahui bagaimana perjuangan dan kesulitan mereka dalam menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya, diharapkan ada inspirasi bagi penuntut ilmu agar bersemangat dalam mencari ilmu. Poin selanjutnya adalah hikmah menuntut ilmu. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Hikmah yang pertama yaitu menjadi manusia yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Fatir ayat 35, Allah berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hikmah yang kedua yaitu memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Penuntut ilmu dan ahli ibadah perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang di langit, dan yang tidak kalah penting, para penuntut ilmu dinobatkan sebagai pewaris para nabi. Hikmah yang ketiga adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Sesungguhnya, pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang lain walaupun ia sudah wafat. Bahkan seakan-akan orang tersebut masih hidup dengan amal solehnya. Hikmah yang terakhir yakni dengan ilmu, kemuliaan dunia, pengaruh, pengikut, kemewahan, kekuasaan, dan kehormatan dapat diperoleh. Bahkan binatang pun secara nulari akan tunduk kepada manusia karena ilmu yang dimilikinya. Inilah kesempurnaan ilmu secara mutlak. Poin yang terakhir adalah tokoh-tokoh teladan yang semangat menuntut ilmu. Berikut adalah tokoh yang patut diteladani sebagai tokoh yang semangat menuntut ilmu. Yang pertama ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup dalam kondisi melarat dan miskin sejak ia kecil. Tidak hanya itu, ia juga yatim. Namun, berkat tangan dingin ibunya, Syafi'i menjadi murid yang menonjol di antara kawan-kawannya. Bahkan, ia mengajari teman-temannya ketika guru berhalangan hadir. Dari Imam Syafi'i, kita bisa belajar mengenai kegigihan dalam menuntut ilmu, serta tidak menyerah dengan setiap kesulitan yang menderanya. Bahkan, kesulitan-kesulitan itu dijadikan sumbu yang memantik kesuksesan.
Salah satu murid beliau yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tokoh kedua yang gigih dalam menuntut ilmu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kepopulerannya menjadi salah satu imam besar 4 ma'ad. Setelah izin Allah, itu juga tidak lepas dari tangan dingin seorang ibu. Ia terlahir dari orang yang berada. Bahkan ia tumbuh sebagai anak yatim, tapi kondisi yang amat berat itu tidak lantas membuatnya menyerah. Ketika dewasa, Ahmad menjadi imam besar dan berpengaruh. Ilmunya bukan saja dinikmati sendiri, ilmunya bermanfaat bagi orang yang banyak. Bahkan yang bisa diteladani dari beliau adalah para pemuda muslim. Selain gigih dalam menuntut ilmu, beliau juga sosok yang teguh pendirian. Tokoh berikutnya adalah Imam Bukhari. Kehidupan Imam Bukhari juga tidak kalah menderita di kala kecil. Ia sejak kecil hidup dalam kondisi yatim pula. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Bukhari ialah Imam Bukhari selalu optimis di dalam belajar, antusias yang tinggi dalam menuntut ilmu, dan pantang menyerah. Tokoh yang keempat adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok ini bukan saja dikenal dalam dunia Islam. Di Barat pun kisahnya begitu populer, khususnya terkait perang salib. Yang menarik dari sosok Salahuddin adalah selalu bersinergi dengan ulama. Inilah yang menjelaskan bahwa salah satu kunci kemenangan Salahuddin adalah berkat tangan dingin ulama yang selalu disertakannya dalam tumpuk kekuasaannya. Dari Salahuddin kita dapat belajar mengenai keberanian, keluhuran budi, gelora perjuangan, dan harmoni bersama ulama. Tokoh terakhir yang bisa kita teladani adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menjadi khalifah saat berusia 16 tahun. Al-Fatih termasuk pemuda hebat yang berpikir out of the box. Dari Al-Fatih, kita bisa belajar tentang maksimalisasi potensi masa muda yang mana disibukkan dengan belajar dan menuntut ilmu. Kemudian kepemimpinan, etos ibadah, dan ide-ide cemerlang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.